Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Igno Simsiana Meko dengan NPM 31220020. Di video ini saya akan menjelaskan materi untuk siswa SMP dan siswa SMA. Materi yang saya jelaskan untuk siswa SMP berjudul teks berita, sedangkan untuk siswa SMA tentang teks anekdot. Materi yang saya jelaskan itu tentang pengertiannya, ciri kebahasaan, tujuan, manfaat, dan juga struktur teks. Yang pertama itu materi pertama tentang teks berita. Teks berita merupakan laporan faktual mengenai suatu kejadian atau informasi yang aktual, penting, dan menarik bagi masyarakat. Tujuan dari teks berita itu yang pertama itu memberikan informasi, menyampaikan fakta-fakta penting dan terbaru mengenai suatu peristiwa kepada masyarakat. Tujuan yang kedua itu meningkatkan pengetahuan, memperluas wawasan pembaca atau pendengar mengenai berbagai kejadian di sekitar masyarakat. Dan tujuan yang ketiga itu membentuk opini publik atau memberikan informasi yang dapat digunakan. Dan yang berikutnya itu struktur teks berita, struktur yang judul. Dalam bagian judul biasanya berfungsi untuk menarik perhatian pembaca dan merangkum inti informasi utama dalam berita. Judul biasanya ditulis singkat, padat, dan jelas, dan juga menggunakan kata-kata yang kuat. Struktur yang kedua itu teras berita, atau biasanya di bagian paragraf pertama yang berisi intisari berita, menjawab pertanyaan mendasar yang dikenal dengan rumus 5W tambah 1H. Teras berita juga harus mampu memberikan gambaran jelas tentang keseluruhan peristiwa. Dan yang berikutnya itu juga tubuh berita. Tubuh berita biasanya menguraikan lebih lanjut informasi yang terdapat dalam teras berita. Bagian ini juga berisi detail-detail penting dari latar belakang peristiwa dan juga kutipan narasumber dan data pendukung informasi relevan lain. Berikutnya itu ciri kebahasaan dari teks berita. Ciri yang pertama itu bahasa yang singkat, padat, dan jelas, atau menggunakan kalimat efektif dan menghindari penggunaan kata-kata yang bertele-tele. Struktur yang kedua itu penggunaan kata baku atau menggunakan bahasa formal dan sesuai dengan kaidah tata bahasa. Dan ciri yang ketiga itu penggunaan konjungsi temporal atau kata hubung yang menunjukkan urutan waktu. Misalnya kemarin, hari ini, besok, sebelumnya, dan setelah itu. Dan yang keempat, kebahasaan yang keempat itu penggunaan kata kerja aksi atau kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau peristiwa. Misalnya pada kata terjadi, menyebabkan. Kebahasaan yang terakhir itu penggunaan keterangan waktu dan tempat. Biasanya menyebutkan waktu dan lokasi kejadian secara spesifik. Manfaat teks mengembangkan kemampuan berpikir kritis atau menganalisis informasi dan membedakan fakta dan opini, serta mengevaluasi kredibilitas sumber berita. Dan manfaat yang keempat itu memahami konteks sosial atau mengetahui isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat. Yang terakhir itu menjadi warga negara yang lebih baik atau memiliki informasi yang cukup untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang berikutnya penjelasan materi untuk siswa SMA. Materi yang saya jelaskan untuk siswa SMA itu tentang teks anekdot. Teks anekdot merupakan cerita singkat yang menarik, lucu, dan mengesankan karena mengandung kritikan atau sindiran halus terhadap seseorang. Adapun tujuan dari teks anekdot. Tujuan yang pertama itu untuk menghibur atau menyajikan cerita yang lucu dan menggelitik pembaca atau pendengar. Tujuan yang kedua itu mengkritik atau menyampaikan kritik atau sindiran terhadap suatu hal seperti perilaku tokoh publik, kebijakan, atau fenomena sosial. Kritik ini disampaikan secara implisit melalui humor. Tujuan teks anekdot yang ketiga itu memberikan pelajaran. Meskipun bertujuan menghibur dan mengkritik, anekdot juga mengandung pesan moral atau pelajaran hidup yang dapat direfleksikan oleh pembaca. Dan tujuan yang keempat itu menggambarkan karakter melalui kejadian singkat. Dan yang berikutnya itu struktur dari teks anekdot. Pertama itu abstrak atau opsional. Pada bagian ini biasanya memberikan gambaran umum tentang isi cerita. Bagian ini juga bersifat opsional, terkadang ada dan terkadang tidak.
Struktur yang kedua itu orientasi. Pada bagian ini juga biasanya pengenalan tokoh, latar tempat, waktu, dan kejadian dalam cerita. Yang ketiga, struktur yang ketiga itu krisis atau komplikasi. Bagian ini biasanya menceritakan masalah atau kejadian unik yang menjadi inti cerita. Dan yang keempat itu reaksi. Pada bagian ini menggambarkan bagaimana tokoh atau orang lain merespon krisis yang terjadi. Yang berikutnya juga ada manfaat teks anekdot. Manfaat yang pertama itu meningkatkan pemahaman literasi. Manfaat yang kedua itu mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Manfaat yang ketiga itu meningkatkan kreativitas memahami. Dan yang keempat itu saran atau hiburan dan refleksi. Dan yang terakhir itu memahami konteks sosial. Nah, berikutnya juga ada struktur yang terakhir itu kode atau resolusi. Pada bagian akhir yang berisi penyelesaian masalah atau respon yang tidak